Halo semua, Sandi di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika di materi geometri tak berdimensi dan berdimensi satu. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak berikut ini. Geometri merupakan salah satu cabang dari matematika yang fokus pada pengukuran, pernyataan terkait bentuk, posisi relatif sebuah gambar, pandang ruang, dan lain sebagainya. Dimensi geometri terbagi menjadi dimensi 1, 2, dan 3. Dan ada juga dimensi tak beruang, yaitu seperti titik, garis, sudut, dan juga bidang. Pertama, itu titik. Titik adalah sesuatu yang memiliki posisi, namun tidak memiliki ukuran, entah itu luas maupun volume. Yang kedua itu garis. Garis adalah suatu titik yang disatukan atau ditarik tegak lurus dari titik satu ke titik lainnya. Minimal membuat garis yaitu 2 titik. Seperti dari gambar, seperti kita lihat di gambar ada titik A dan titik B. Tarik garis lurus, itulah garis. Yang ketiga itu sudut. Sudut adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Sudut adalah istilah yang sangat penting dan memiliki beberapa definisi, yaitu pertama, terbentuk dari 2 garis lurus yang bertemu di satu titik. Kedua, membuat jarak dari 2 garis tersebut. Yang ketiga, jumlah ukuran 2 jarak pada busur. Yang ketiga, titik sudut adalah ujung 2 garis yang saling bertemu. Seperti bisa kita lihat di gambar di samping. Yang keempat, bidang. Bidang adalah dasar dari 2 dimensi. Sebuah bidang adalah analog 2 dimensi dari titik garis dan ruang. Bidang dapat muncul sebagai subruang atau berdiri sendiri seperti pada geometri Euklides. Ciri-ciri bidang geometris yaitu pembatasnya dapat berupa garis atau garis lekung. Berikutnya, pada umumnya rumus perhitungan luas secara matematis yang pasti. Jenis-jenis bidang geometris tersebut adalah segitiga, persegi, segi lima, dan lingkaran. Nah, kita masuk ke yang segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik. Nah, di rumus segitiga yaitu ada rumus mencari luas. Rumusnya itu L sama dengan setengah dikali A dikali T. A itu alas, T itu adalah tinggi. Ya. Nah, untuk mencari keliling itu kita akan mencari sisi dari segitiga tersebut, yaitu ditambahkan saja A ditambah B ditambah C. Untuk mencari tinggi yaitu 2 dikali luas dibagi A. Untuk mencari alas yaitu A sama dengan 2 dikali luas dibagi tinggi. Nah, berikut adalah contoh soal untuk segitiga. Diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi alas A sama dengan 4 cm, yaitu sisi B sama dengan 3 cm, sisi C sama dengan 5 cm, dan T sama dengan 3 cm. Pertanyaannya, hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Nah, kita jawab. Untuk mencari keliling yaitu rumusnya tadi A ditambah B ditambah C sama dengan di bawahnya yaitu A tadi 4, B nya adalah 3, dan C nya adalah 5. Jadi kita tambahkan saja 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12 cm. Untuk mencari luas, rumusnya itu setengah dikali A dikali T. Setengah dikali A nya tadi adalah 4 dan T adalah 3. Berarti setengah dikali 4 dikali 3. Nah, kita cara pertama setengah dikali 4 yaitu 2. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 66 cm kuadrat. Jadi keliling segitiganya adalah 12 cm dan luas segitiganya adalah 6 cm kuadrat. Masuk ke persegi. Persegi merupakan bentuk bangun dasar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan semua sudutnya sama besar dan siku-siku.
Kemudian dari pengertian tersebut dapat diperoleh bahwa setiap sudut persegi dibagi dua sama besar oleh diagonalnya, dan setiap diagonal tersebut saling tegak lurus. Berikut adalah rumus dari keliling dan luas persegi. Bisa kita lihat di sini untuk mencari keliling persegi, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau bisa saja 4 dikali panjang sisi persegi. Untuk mencari luas persegi, yaitu rumusnya luas sama dengan panjang sisi persegi pangkat 2. Contoh soalnya yaitu, jika Ani ingin memasang ubin pada lantai rumahnya yang memiliki luas 64 meter kuadrat dan ubin tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisinya 40 cm, berapa jumlah ubin yang diperlukan Ani? Nah, di sini luas ubin itu sudah diketahui, yaitu 64 cm dan luas ubinnya adalah 40 cm. Setiap sisi dari luas ubin itu kan 40 cm dikali 40 cm, jadi 1600 cm kuadrat. Nah, banyak ubin yang diperlukan yaitu luas lantai per luas ubin. Luas lantai yaitu 64 meter kuadrat dan luas ubinnya 1600 cm kuadrat. Jadi meternya kita konversikan ke cm menjadi 640.000 cm kuadrat per 1600 cm kuadrat menjadi 400. Jadi banyaknya ubin yang diperlukan Ani untuk membuat lantai adalah 400 buah. Kita masuk ke segi 5. Segi 5 merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 5 sisi. Dalam bangun segi 5 terdapat 5 sudut. Beberapa bangun ruang memiliki alas berupa segi 5. Segi 5 banyak diterapkan dalam beberapa bidang. Beberapa objek dan benda memiliki bentuk dengan unsur bangun segi 5. Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya, banyak bangun ruang dengan alas berupa bangun segi banyak, khususnya segi 5, yaitu 5 segi 5 dan prisma segi 5. Kita masuk ke lingkaran. Lingkaran merupakan sekumpulan dari titik yang membentuk suatu lingkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Suatu bentuk lingkaran pasti memiliki luas dan keliling. Adapun rumus untuk mencari luas dan keliling lingkaran sebagai berikut. Untuk mencari luas bisa kita lihat yaitu luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Dan untuk mencari keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. Nah, di sini pi itu sama dengan 22/14 atau 3,14. Tergantung kita memakai dan contoh dari soalnya itu seperti apa. Jadi tinggal kita sesuaikan aja, mau ngambil pi yang 22/14 atau 3,14. Nah, contoh soal untuk lingkaran yaitu, apabila diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm, berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, di sini yang diketahui D itu adalah diameter 28 cm untuk diameternya, sedangkan diameter itu didapat dari 2 dikali R. R itu adalah jari-jari ya. Jadi untuk mencari jari-jarinya, pertama kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah D per 2. D itu adalah diameter. Nah, jadi R sama dengan diameternya tadi 28 dibagi 2. Jadi 28 per 2 yaitu untuk lingkarannya kita dapat 14 cm. Nah, untuk mencari luas, rumus luas itu ya tadi pi dikali r kuadrat. Jadi kita ambil saja 22/7 dikali 14 kuadrat. Karena tadi r-nya 14. Jadi kita ikuti rumus menjadi 14 kuadrat. Nah, langsung
kita kuadratkan dulu 14-nya menjadi 22/7 dikali 196 sama dengan 22 dikali 28. Kenapa dapatnya 28? Karena 196 dibagi dengan 7, jadi hasilnya 28. Jadi 22 dikali 28 sama dengan 616 cm kuadrat. Thanks for watching. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you to next video. Bye.